Pernahkah terbayang bagaimana rasanya merawat ratusan tanaman, tapi gagal panen hanya karena satu hal kecil, daun berubah warna dan nggak ada yang menyadarinya? Inilah kenyataan yang sering dialami oleh para petani tomat, dan dari keresahan itulah lahir Mantoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari tim Sisi 25, CF052, dan hari ini kami ingin mengenalkan sebuah inovasi sederhana yang kami beri nama Mata untuk Tomat atau disingkat Mantoma. Mantoma merupakan sebuah sistem deteksi dini untuk mendeteksi penyakit pada daun tanaman tomat secara otomatis. Ide ini kami rancang sebagai solusi atas keresahan para petani tomat, terutama dalam menghadapi penyakit daun yang sering muncul tiba-tiba dan sulit dikenali sejak awal. Selanjutnya, sebelum masuk lebih jauh, izinkan kami menjelaskan terlebih dahulu poin-poin yang akan kita eksplorasi dalam presentasi hari ini. Pertama, kita akan bahas latar belakang Mantoma, lalu kita akan masuk ke bagian reason and problem statements, setelah itu kita akan melihat solusi yang udah ada di luar sana, baru kemudian kami akan menunjukkan hasil pengembangan dari Mantoma secara singkat, dan di akhir kami akan melihat bagaimana proses dokumentasi dalam proyek ini. Selanjutnya, nah, sekarang kita masuk ke bagian latar belakang dan urgensi masalah. Kalau kita lihat dari berbagai berita dan laporan penyakit daun pada tanaman tomat, masih menjadi masalah besar yang dialami oleh petani di Indonesia. Misalnya, dalam berita yang kami tampilkan di sini, disebutkan bahwa banyak petani kehilangan hasil panen karena daun tanaman terserang penyakit yang tidak terdeteksi sejak awal. Selanjutnya, tomat merupakan komoditas hortikultura strategis di Indonesia, dengan produksi nasional mencapai lebih dari 1,1 juta ton pada tahun 2023. Meski bernilai ekonomi dan gizi tinggi, petani menghadapi tantangan serius, terutama penyakit daun yang sulit dideteksi sejak dini. Dan hal ini umum terjadi di daerah seperti Desa Kepundungan, Kecamatan Serono, di mana akses terhadap teknologi dan informasi modern masih sangat terbatas. Selanjutnya, akibat keterlambatan deteksi, banyak petani menggunakan pestisida secara berlebihan yang justru meningkatkan biaya produksi dan risiko kerusakan tanaman. Selanjutnya, sementara itu nilai pasar tomat Indonesia terus meningkat mencapai 2,2 miliar US dollar pada 2022. Artinya, kerugian akibat gagal panen tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga pada stabilitas pasokan dan harga pasar. Selanjutnya, ide proyek ini muncul dari unggahan di media sosial yang gagal panen karena serangan penyakit daun yang datang tiba-tiba. Daun-daun tomat menguning dan rontok dalam waktu yang singkat, dan upaya penanganan yang terlambat membuat seluruh lahan tidak bisa diselamatkan. Kisah ini menimbulkan pertanyaan bagi kami, mengapa penyakit bisa menyebar begitu cepat tanpa disadari dan mengapa petani masih kesulitan dalam mengenalinya. Dari observasi yang kami lakukan, gejala antar penyakit seringkali tampak serupa, namun penanganannya berbeda. Selanjutnya, tema Environment and Sustainability kami pilih karena berkaitan erat dengan ketahanan pangan, efisiensi sumber daya, dan keseimbangan ekosistem. Di Indonesia, tomat adalah komunitas penting dan sumber penghidupan utama para petani kecil. Masalah yang ingin kami atasi meliputi lambatnya deteksi penyakit daun tomat, minimnya akses ke teknologi yang murah dan mudah digunakan, ketergantungan pada pestisida kimia, dan kesenjangan literasi digital dan agronomis. Terima kasih Sandi. Sekarang mari kita lihat bagaimana posisi Mantoma di tengah solusi yang sudah ada dan apa saja yang menjadi keunggulan utama kami. Kami sadar sudah ada solusi lain seperti Plantix, namun setelah kami analisis ada celah yang sangat jelas. Solusi yang ada umumnya adalah aplikasi mobile yang perlu diinstal dan fokusnya terlalu generalis untuk banyak tanaman. Ini kurang praktis dan kurang spesifik untuk petani tomat. Mantoma mengisi celah ini. Kami adalah website yang bisa diakses langsung, spesialis untuk tomat demi akurasi tertinggi dan open source untuk transparansi. Singkatnya, Mantoma adalah solusi spesialis tomat berbasis web yang paling mudah diakses untuk petani Indonesia. Berikut adalah 4 keunggulan utama dari Mantoma. Pertama, akurasi tinggi karena model AI kami dilatih khusus untuk penyakit tomat. Kedua, akses universal karena sebagai website, Mantoma bisa dibuka di perangkat apa saja tanpa perlu instalasi. Ketiga, desain responsif yang memastikan tampilan selalu nyaman baik di laptop maupun langsung di ponsel petani. Dan keempat, open source sebagai komitmen kami pada transparansi dan kolaborasi untuk inovasi bersama. Itulah keunggulan kompetitif yang membedakan Mantoma. Untuk melihat bagaimana sistem ini bekerja, saya serahkan kepada rekan saya Dimas. Terima kasih Afwa. Selanjutnya, tampilan Mantoma dibuat agar mudah digunakan oleh target utama kami, yaitu petani tomat di Indonesia. Interface yang kami tampilkan di sini, baik versi desktop maupun versi mobile, dirancang dengan filosofi utama, yaitu kemudahan penggunaan. Kami memilih platform web karena aksesibilitasnya yang luas. Petani tidak perlu mengunduh dan menginstal aplikasi. Cukup buka link di browser, unggah gambar, dan hasilnya akan langsung ditampilkan. Berikutnya, setelah pengguna mengunggah gambar daun tomat, sistem akan menampilkan hasil prediksi, nama penyakit, dan status sehat serta tingkat keyakinan model.
Kami juga menambahkan deskripsi penyakit secara singkat agar mudah dipahami petani. Tampilan ini dirancang agar informatif, jelas, dan mudah digunakan baik di laptop maupun ponsel. Berikutnya, alur kerja deteksi yang terjadi di sistem Mantoma. Pengguna cukup mengunggah foto daun tomat melalui halaman utama aplikasi web. Setelah gambar berhasil diunggah, sistem akan secara otomatis melakukan validasi format dan akan langsung diproses menggunakan model machine learning berbasis CNN yang telah kami latih sebelumnya. Model ini akan menganalisis pola visual pada daun untuk mengidentifikasi jenis penyakit yang menyerang. Terakhir, hasil diagnosis akan langsung ditampilkan kepada pengguna, tidak hanya nama penyakit, tapi juga dilengkapi dengan deskripsi singkat dan saran penanganan awal. Semua penyakit secara instan di browser tanpa perlu instalasi aplikasi atau koneksi internet yang kuat. Berikutnya, model yang kami kembangkan berhasil mencapai akurasi sebesar 90,4%. Berdasarkan pengujian terhadap 1.200 gambar uji yang mencakup 10 kelas kondisi daun tomat yang terdiri dari 9 jenis penyakit dan 1 kelas daun sehat. Selain akurasi, kami juga menggunakan metrik precision dan recall dengan pendekatan weighted average untuk memastikan performa model tetap adil di semua kelas, termasuk kelas minoritas. Hasilnya, model memiliki rata-rata precision recall sebesar 0,91 dan 0,90. Ini menunjukkan keseimbangan yang baik antara kemampuan model dalam mengidentifikasi kasus positif dan menghindari prediksi yang salah. Selanjutnya saya lanjutkan ke Ibnu. Oke, terima kasih Mas Dimas. Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan, seluruh dokumentasi dan kode sumber proyek ini kami bagikan secara publik. Dapat mengaksesnya melalui link github.com/mantoma atau dengan memindai QR code. Kami berharap dokumentasi ini dapat menjadi referensi maupun inspirasi bagi pengembangan serupa ke depannya. Selanjutnya, proyek ini kami kembangkan menggunakan pendekatan full stack dengan teknologi yang disesuaikan untuk masing-masing kebutuhan. Di bagian machine learning, kami memanfaatkan TensorFlow dan Keras untuk melatih model CNN, sementara TensorFlow.js digunakan agar prediksi bisa dilakukan langsung di browser. Untuk tampilan antarmuka, kami menggunakan React dan Tailwind CSS. Di sisi backend, kami menggunakan Node.js dan Express. Seluruh proses instalasi dan penggunaan sudah kami dokumentasi secara lengkap di repository sehingga siapapun bisa mencobanya sendiri. Selanjutnya, saya silakan ke Kak Fatia. Terima kasih Ibnu. Selanjutnya ada roadmap pengembangan kami selama 6 bulan yang dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu validasi dan uji coba, di mana kami uji coba versi beta bersama kelompok petani terpilih, lalu mengumpulkan feedback terkait akurasi dan kemudahan pakai, lalu memperbaiki bug yang ditemukan. Untuk fase 2 yaitu pengembangan version 2, kami akan menambahkan fitur seperti rekomendasi pengobatan dan riwayat analisis, pelatihan ulang model dengan data lapangan dari fase 1, serta pengoptimalan performa agar tetap ringan di jaringan yang lambat. Untuk fase 3, yaitu kemitraan dan peluncuran, kami akan bermitra dengan KUD dan penyuluhan pertanian. Setelah itu, meluncurkan versi public beta dan melakukan sosialisasi lebih luas. Selanjutnya, untuk mewujudkan roadmap tersebut, berikut proyeksi kebutuhan dan anggaran selama 6 bulan. Yang pertama untuk tim dan desain UI UX, estimasi biaya sekitar 25 juta rupiah. Lalu untuk alat dan infrastruktur seperti cloud, domain, dan tools sekitar 3,5 juta rupiah. Lalu untuk operasional dan sosialisasi sekitar 2,5 juta rupiah. Sehingga totalnya adalah 31 juta rupiah. Dengan dana cadangan 15%, maka totalnya menjadi 35,7 juta rupiah. Selanjutnya, sebelum penutup, perkenalkan kembali kami tim Mantoma yang terdiri dari 3 machine learning engineers dan 2 front-end dan back-end developer. Selanjutnya, untuk menutup presentasi tim kami, izinkan saya merangkum mengapa Mantoma ini penting. Pertama, masalahnya kritis dan nyata. Penyakit daun tomat sering terlambat terdeteksi sehingga merugikan petani kecil. Yang kedua, solusi kami efektif dan terbukti. Website Mantoma hadir sebagai solusi berbasis AI dengan tingkat akurasi 90,4% dan mudah digunakan. Cukup upload foto dari smartphone. Yang ketiga, dampak strategis dan berkelanjutan. Dengan roadmap jelas, Mantoma siap menjadi bagian dari ekosistem pertanian digital Indonesia. Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang memperdayakan petani dengan tools yang tepat. Atas nama tim, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya.